di sebuah gang dekat klub malam luxury. Kasus penembakan terjadi pada seorang wanita tanpa identitas. Jen sedikit heran kenapa CBI dipanggil padahal Sersan Kepolisian Sacramento, Henderson, sudah lebih dulu ada di sini. Dan setelah mengecek korban, Jen menunjukkan bahwa wanita yang meninggal itu bukanlah gadis klub pada umumnya. Kukunya pendek dan dicat dengan buruk dan dia menunjukkan tanda-tanda canggung dengan sepatu hak tingginya. Akhirnya Henderson menarik Jen ke samping dan mengaku kalau korban sebenarnya adalah polisi yang menyamar bernama Yolanda Herrera atau dipanggil Yoli Concepcion. Dia sedang menyelidiki seorang pengedar bernama Omar Vega. Polisi lain yang menyamar harus dilindungi, maka itu identitas asli Yoli harus tetap dirahasiakan. Hey, the man is grieving. You push back. Kemudian Jen lebih dulu masuk ke klub, mencari Omar Vega lewat Vince Candide, pemilik klub ini. Tapi Vince menghindari menjawab pertanyaan dengan pura-pura tidak bisa mendengar. Sorry, I gotta go run the place. Mereka lalu masuk ke satu ruangan lain. Jen menghentikan musik dan menawarkan $500 kepada siapapun yang mau menunjukkan yang mana Omar Vega. Tidak ada yang mau menjawab, tetapi Jen tetap menemukan Vega karena ada satu-satunya pria yang dihindari semua orang untuk dilihat saat Jen memberi pengumuman tadi. You're the man no one wants to look at, so I'm guessing you're Mr. Vega. Vega mengakui bahwa ia mengenal Yoli dan mendengar Yoli ditembak. Ia juga mengaku tidak menyembunyikan apapun dan hanya di klub ini dari tadi. Jen memastikan Vega berkata jujur, tetapi juga menyampaikan Vega sedang berusaha menyembunyikan kemarahannya tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehormatan. Interesting. Yeah. Esoknya di CBI, Henderson memberitahu CBI tentang Vega. Dia datang dan mengambil alih perdagangan narkoba di daerah Sacramento Selatan dalam waktu kurang dari setahun, menjalankannya seperti sekelompok sel teroris. Yoli menyamar untuk menemukan markas operasi Vega, tapi markasnya selalu berubah-ubah sehingga mereka belum berhasil masuk ke lingkaran dalam. Tugas-tugas pun diberikan. Rigsby dan Cho memeriksa kamar hotel yang dibayar dengan salah satu kartu kredit Yoli pada pagi ini. Van Pelt melacak ponsel Yoli yang hilang, sementara Teresa dan Jen pergi menemui keluarga Yoli. Dan kemudian sampai di rumah Yoli, bertemu dengan suaminya bernama Lalo dan sepupunya bernama Elvia yang membantu mengasuh anak-anak selama Yoli menyamar. Lalo jelas kesal karena istrinya dibunuh demi perang melawan narkoba, sedangkan Jen lebih penasaran dengan sepupu Lalo, Elvia. Di ruangan dapur, Jen melihat Elvia tampak ceria menyiapkan makanan di tengah kematian Yoli. Jen pun menyudutkannya. Kemarahan Elvia membawa Lalo dan Teresa muncul. Di sini Jen menjelaskan, cap tanda masuk klub luxury di lengan Elvia masih terlihat baru, yang artinya Elvia berada di klub itu malam tadi. I was just about to ask Elvia what she was doing at Luxure last night. Elvia akhirnya mengaku telah membuntuti Yoli di malam kejadian. Dia menemukan kondom di saku Yoli saat mencuci pakaian dan mengira Yoli berselingkuh. Tapi saat itu Yoli tiba-tiba pergi keluar ketika melihat ponsel, membuat Elvia kehilangan jejak. Lalu marah karena Elvia mungkin bertanggung jawab atas kematian Yoli dan mengusirnya pergi. I went there for you, Lalo. Sementara itu di hotel, Rigsby dan Cho menyerbu masuk ke kamar hotel dan menemukan seorang PSK dan kliennya dalam posisi yang sangat berbahaya. Get up, come on. Mereka membawa sang PSK untuk diinterogasi, bernama Summer Edgecombe. Awalnya Summer mengaku tidak tahu apa-apa dan lebih tertarik untuk merayu Cho. Dan akhirnya dia mengakui bahwa Yoli sudah meninggal ketika ia melihatnya. Jadi Summer mengambil kartu identitas dan menggunakan kartu kredit Yoli. Dia juga menelpon 911 sebagai anonim untuk melaporkan penembakan tersebut. Namun yang lebih penting adalah dia tahu siapa Omar Vega dan
membuat kesepakatan dengan Cho. Jika Summer memberikan informasi yang berguna, CBI harus membatalkan tuduhan pencurian terhadapnya. Summer mengatakan bahwa Vega baru-baru ini merasa tidak dihormati oleh kelompok narkoba saingan yang disebut geng Perry Boys. Sekarang, Vega mengincar balas dendam dan ingin mengambil barang yang dicuri geng itu, yaitu narkoba 10 kilo. That's enough to get me out of here, right? Well, you know. Di balik kaca interogasi, Van Pelt membuat beberapa kemajuan. Ia melacak pesan teks dari ponsel Yoli yang sudah ditemukan. Gagasan perselingkuhan muncul kembali karena pesan terakhir Yoli dengan seseorang yang menyarankan pertemuan di hotel favorit untuk minum champagne. I think we should talk to her boss again. Teresa pun mengirim Van Pelt kembali ke rumah Yoli untuk mencari informasi lebih lanjut di sana. Sedangkan Teresa dan Jen menuju markas penyamaran narkotika untuk menemui Henderson tentang informasi terbaru. Henderson sudah tahu tentang geng Perry Boys. Dan untuk pesan teks tentang perselingkuhan itu, sebenarnya adalah kode yang digunakan Perry Boys saat saling berkirim pesan tentang aktivitas mereka. Teresa pun menelpon Van Pelt dan memintanya untuk beralih dari mencari bukti perselingkuhan ke bukti bahwa Yoli mungkin menerima suap dari Perry Boys. Lalu menyarankan agar Van Pelt memeriksa komputer di kamar anak-anak karena Yoli sedikit paranoid. Di sanalah Van Pelt menemukan di komputer itu foto-foto rumah yang disinyalir milik Perry Boys. Tim gabungan pun bersiap menuju rumah itu, sedangkan Jen memilih untuk tetap di markas Henderson. Jen sendiri dari tadi berbicara dengan Dianka, rekan kerja Yoli yang mengaku sebagai sahabat karib. Dan Jen mencari pria bernama Trey. Di meja kerja Yoli terdapat foto Trey bersama Yoli. Trey sedang membawa barang bukti, yaitu narkoba. Dengan pendekatan yang halus, ketika barang bukti itu hendak ditaruh di bagian pelaporan, Jen mencuri salah satu barang bukti itu. Thank you. Pindah ke tim gabungan di rumah Perry Boys. Yang mereka dapati adalah semua penghuni geng di rumah itu sudah tewas. Hey boss, I got another one down back here. Di CBI setelahnya, tidak ditemukan narkoba di sana. Menurut Jen, salah satu dari geng itu dibunuh sambil memegang kontroler game di tangannya. Artinya, pelaku adalah orang yang dipercaya Perry Boys. Mereka diperkirakan dibunuh pada malam yang sama dengan Yoli dan dengan pistol yang sama. Kasus ini terlihat dimulai dari awal lagi, tapi tentu tidak buat Jen. Dia mempunyai rencana. Kemudian, Jen menemui Vince, sang pemilik klub Luxury. Sengaja membuatnya kesal dengan mengatakan bahwa ia tahu Vince sedang mencuci uang narkoba milik Omar Vega. Sambil memberikan narkoba hasil curian Jen sebelumnya, ia menitip pesan pada Vince untuk berbicara dengan Vega tentang sebuah kesepakatan. Vince pun menyampaikan pesan itu dalam waktu singkat dan anak buah Vega sudah menunggu Jen di luar. Sebenarnya ini masih dalam rencana, karena Risby dan Cho juga ada di sana untuk mengikuti alat pelacak yang ada pada Jen. Sayangnya, mereka kehilangan jejak karena anak buah Vega mengambil jaket dan sepatu Jen yang berisi alat pelacak, melemparkannya keluar jendela. Jen's jacket and shoes. We're screwed. Bagaimana mencari Jen? Cho mendapat ide. Dia kemudian kembali menemui Summer untuk mencari petunjuk tentang Omar Vega. Awalnya, Summer menolak, meskipun ia tampak benar-benar tertarik pada Cho. Akhirnya, ia akan menunjukkan di mana markas Vega berada. Pindah ke sisi Jen. Dia ada di depan Vega saat ini. Jen tampak agak tenang karena Vega pasti tahu ia sendirian. Kecuali Risby dan Cho dapat menemukannya tanpa pelacak. Jen menawari Vega kesepakatan yang ia tahu sudah ditawarkan kepada Vega, yaitu membocorkan informasi markas unit narkotika kepolisian Sacramento.
memaksa Vega untuk menggertak dan memanggil polisi kotor yang sudah mengajukan penawaran yang sama, yaitu Bianca. What's he doing here? Jane membuat situasi kalau Bianca sebenarnya ingin menjebak Vega, sedangkan Bianca menyangkalnya. Vega yang tidak tahu siapa yang benar berencana menembak orang yang ia anggap berbohong. Jane lalu mengatakan Vega tidak bisa menembaknya karena ia sudah menangkap geng Perry Boys untuk Vega. Hal itu disangka lagi oleh Bianca kalau Bianca lah yang sudah menembak geng Perry Boys. Jane mengatakan Bianca berbohong karena pistol yang digunakan untuk membunuh Perry Boys sama dengan yang membunuh Yoli di malam yang sama. Bianca pun mengatakan kalau dia lebih dulu membunuh Yoli karena mulai mencurigai unit narkotika terlibat suap. Jadi Bianca harus menutup mulut Yoli. Secara tidak langsung, Bianca mengakui perbuatannya. Ketika Vega masih memikirkan siapa di antara mereka yang harus ditembak, tibalah CBI masuk untuk menangkap semua yang terlibat. Kemudian, mendengar motif Bianca. Sebenarnya, Bianca ingin membuat Perry Boys yang membunuh Yoli, tapi rencana tidak sesuai. Saat dia memberi narkoba hasil curian dari Vega kepada Perry Boys, geng itu tidak mau membagi uang sesuai kesepakatan dan akan membocorkan keterlibatan Bianca kepada kepolisian Sacramento. Hal itu membuat Bianca kesal dan menembak mereka. Lalu untuk motifnya, seperti halnya kebanyakan polisi kotor di unit narkotika, Bianca merasa menangkap geng narkoba yang meraup uang lebih banyak ketimbang gaji Bianca sendiri. Dia mulai berpikir, kenapa harus menangkap mereka jika bisa bergabung dengan mereka. Dan kasus selesai. Well, now you can join him in prison.